قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Kalau kita berbicara tentang wanita solehah, maka tidak lepas dari amal soleh. Sebagaimana kita ketika berbicara tentang anak soleh, tidak terlepas dari definisi amal soleh. Paham Pak? Ibu-ibu? Kalau kita berbicara tentang istri soleha atau anak soleh, mungkin tidak terlepas dari definisi amal soleh itu sendiri. Amal itu disebut sebagai amal soleh, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Amin Asy-Syinkiti, jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, amal tersebut dibangun di atas akidah yang lurus. Yang kedua, amal tersebut dilakukan secara ikhlas. Yang ketiga, amal tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita solehah pun ketika dia memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala, jangan terlepas dari 3 poin ini. Dia ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus dia perbaiki adalah akidahnya. Akidahnya ini harus diperbaiki. Amal nggak mungkin disebut sebagai amal soleh kalau tidak dibangun di atas bangunan akidah yang lurus. Yang kedua, senantiasa dalam beribadahnya, ibadah karena Allah. Termasuk ketika dia berkhidmat kepada suami karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Nanti ada hadis, ya. Ada hadis bahwa wanita-wanita surga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita-wanita surga adalah wanita yang ketika dia marah misalnya, dan manusiawi dia marah misalnya, atau dia disakiti oleh suaminya, dia nggak melepaskan nafsunya begitu saja, nggak melepaskan keinginan jiwanya begitu saja. Karena kalau marah pengennya ya marah gitu kan, meluapkannya dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan, tangan yang berbuat, kaki yang melangkah. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa wanita penghuni surga walaupun marah, walaupun dia disakiti, dia akan mengatakan kepada suaminya, ya suamiku, ini kedua tanganku, ini kedua tangan. Mataku tidak akan kututup, tidak akan ku menutup mataku sehingga engkau betul-betul ridho kepadaku. Bisa nggak seorang wanita melakukan hal yang seperti itu? Kalau semenjak awal tidak dibangun niatnya itu karena Allah, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Makanya dari awal harus betul-betul dibangun. Keluarganya itu dibangun betul-betul karena Allah. Saya hidup karena Allah, di jalan Allah, karena mencari ridho Allah, bukan ridho suami, ridho Allah dulu. Kalau kita mencari hanya sebatas ridho suami saja, atau sebatas keinginan diri saja, keinginan diri kita saja, atau keinginan seorang istri saja, berat hidupnya. Jadi betul-betul lillah fillah min ajli mardatillah, di jalan Allah, karena mencari ridha Allah.
Jadi tadi ketika seorang wanita salihah menjaga hubungannya dengan Allah, maka 3 hal ini yang harus diperhatikan. Pertama, membangun amalnya di atas bangunan akidah yang lurus. Yang kedua, senantiasa beribadah mengikuti tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, selalu ikhlas dalam amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menjalani kehidupan keluarganya. Selanjutnya, di sini saya bawakan sebagian hadis yang menunjukkan begitu besar hak seorang suami. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Idza shallatil mar'ah khamsaha. Kalau seorang wanita menunaikan salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu aja. Yaitu salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wa shamat syahraha. Dia pun menunaikan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Wa hassanat farjaha. Dia jaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha. Dia taati suaminya. Cuma ini aja 4. Salat yang wajib dia jaga, puasa yang wajib dia jaga, kehormatan dia jaga, suami dia taati. Cuma 4 aja. Dakholat, pasti. Kalimat dakholat menurut kaidah ilmu bahasa Arab itu disebut fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan lampau, padahal dia belum masuk surga. Lalu kenapa menggunakan kata kerja seperti itu? Menunjukkan mana pasti. Pasti dakhalat min ayyib abwabil jannati sya'at. Dia pasti akan masuk surga melalui pintu mana saja. Silahkan bebas. Silahkan kalian pilih. Dalam riwayat kalian, qilat laha udkhulil jannah min ayyibabin syi'ti. Dikatakan kepada wanita itu, silakan kamu masuk surga melalui pintu mana saja. Diberikan kebebasan. Tapi ini yang 4 ini harus dijaga. Salat yang 5 waktu, puasa Ramadan, kehormatan dijaga, suaminya ditaati, pasti dia akan masuk surga. Jadi kalau secara teori begitu mudah wanita masuk surga. Tapi nanti yang akan saya bacakan hadis yang lain yang menunjukkan kenyataannya bagaimana. Imam Al-Munawi rahimahullah berkata, dalam hadis di atas baginda Nabi SAW menggunakan kata dakholat yang merupakan fi'il madhi atau kata kerja lampau. Ini menunjukkan bahwa wanita yang seperti itu pasti masuk surga. Tentunya jika dia meninggalkan dosa-dosa besar atau bertaubat atau diampuni dari dosa besar. Yang dimaksud dengan masuk surga, apa yang dimaksud dengan masuk surga? Yakni beserta orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Bukan hanya sebatas masuk surga. Kenapa? Karena jika tidak demikian maknanya, maka sesungguhnya setiap muslim pasti masuk surga, walaupun mesti masuk neraka terlebih dahulu.
Jadi di sini keutamaan yang Allah janjikan bagi seorang wanita yang memenuhi 4 perkara ini, dia pasti masuk surga dan masuk surganya bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Masya Allah. Bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Karena kalau tidak dipahami demikian, semua muslim pasti masuk surga walaupun harus masuk neraka dulu. Maka makna hadis ini pasti masuk surga, maksudnya pasti masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Kalau bersama orang-orang yang pertama masuk surga, berarti dia masuk neraka dulu apa enggak? Enggak. Paham? Ibu-ibu paham, Bu? Harus paham. Ya, kalau sudah paham amalkan. Ustaz, yang penting bagi saya mah masuk surga. Gak apa-apa, mampir dulu juga. Naudzubillah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Jarak waktu antara orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dengan orang-orang kaya dari kalangan muhajirin juga, jarak waktu masuk surganya perbedaannya 500 tahun. Allahu Akbar. Jarak waktu masuk surga antara orang-orang fakir di kalangan muhajirin dengan orang-orang kaya di kalangan muhajirin. Kalau orang-orang muhajirin, para sahabat dijamin masuk surga apa tidak? Dijamin masuk surga. Tapi kendati demikian, jarak waktu antara orang fakir di kalangan muhajirin dan orang-orang miskin di kalangan muhajirin itu 500 tahun. Lalu bagaimana lagi jarak waktu antara orang-orang yang masuk surga langsung dengan orang yang masuk neraka terlebih dahulu? Berapa tahun? Wallahu a'lam. Jadi jangan merasa yang penting Ustaz masuk surga walaupun mampir dulu. 500 tahun. Sekarang usia kita berapa tahun? Duduk di majelis ilmu aja terasa lama. Padahal cuma 1 jam atau 1 jam setengah. Ini 500 tahun di neraka. 500 tahun jaraknya. Nah yang masuk neraka bagaimana? Ratusan tahun lagi, ribuan tahun lagi mungkin jaraknya. Dan itu lama dan disiksa oleh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama minta surga Firdaus. Nabi SAW menegaskan, jika kalian meminta surga, minta surga Firdaus. Jangan begini, ya Allah saya minta surga, nggak apa-apa di emperannya juga, nggak boleh. Optimis, minta surga Firdaus. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak dihisab. Kan ada kan? Ada di antara umat baginda Nabi SAW 70.000 di antara mereka akan masuk surga tanpa hisab. Minta kepada Allah. Harus optimis. Ya Ustaz, apalah saya gitu ya. Nggak apa-apa, optimis, minta kepada Allah. Dan Allah senang kepada hambanya yang meminta. Dan Allah sangat benci kepada hambanya yang tidak meminta. Nabi SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Minta. Kita minta kepada Allah agar tidak dihisab, masuk surga langsung. Kita minta kepada Allah surga Firdaus, surga yang paling tinggi bersama para anbiya. Harus optimis. Harus optimis, tapi optimisnya tentunya mendorong dia untuk senantiasa memperbaiki amalnya. Saya mah optimis, matak saya mah maksiat oge teu naon. Jangan gitu. Justru kalau dia optimis, dia perbaiki dirinya. Ya. Tadi pakai bahasa Sunda lupa, saya kira di Bandung nih.
Ya. Jadi jangan optimis ya, tapi dia tetap melakukan apa? Maksiat, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya yang juga menunjukkan besar hak seorang suami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud. Jadi sujud kepada manusia boleh atau tidak? Tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan seandainya boleh. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya, pada manusia, kepada makhluk, niscaya akan kuperintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Jadi kalaupun boleh, maka akan kuperintahkan wanita sujud kepada suami, bukan kepada ibu, bukan kepada bapak. Ini menunjukkan hak suami itu lebih besar daripada hak orang tua. Hak suami lebih besar daripada hak orang tua, ibu-ibu. Maka harus didahulukan kepentingan suami daripada kepentingan orang tua. Harus didahulukan. Dan kalaupun seorang istri misalnya melihat bahwa kepentingan orang tua lebih penting, tapi ada kepentingan suami yang harus dia dahulukan. Caranya adalah dia komunikasikan dengan suaminya. Dia bilang, boleh apa enggak? Misalnya orang tua sakit, orang tua si istri sakit, sementara suami membutuhkan dia, nggak mau ditinggal di rumah, ya, misalnya merantau, nggak mau ditinggal, maka tentunya kebutuhan suami harus didahulukan daripada kebutuhan orang tua. Kalaupun misalnya orang tua sangat mendesak kebutuhannya, komunikasikan dengan suami, bicarakan dengan baik, minta izin, bahkan minta antar. Kenapa? Karena hak suami lebih besar daripada hak orang tua. Makanya Nabi SAW dalam hadis ini menegaskan, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya, niscaya akan kuperintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Hadis ini pun memberikan faidah bahwa yang namanya sujud adalah ibadah yang tidak boleh diberikan oleh seseorang kepada selain Allah. Maka barang siapa yang sujud kepada makhluk, dia telah menyekutukan Allah. Berarti barang siapa yang sujud kepada makhluk, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sujud adalah amal ibadah yang khusus diberikan oleh seseorang kepada siapa? Kepada Allah. Sebagian masyarakat kaum muslimin di Jawa, baik Jawa Barat ataupun yang lainnya, itu ada acara dalam pernikahan yang disebut dengan sungkeman. Tahu sungkem? Jadi mencium kaki orang tua, itu kan sujud. Itu nggak boleh itu. Syirik itu. Syirik berat itu.
berat. Barang siapa melakukannya bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena sujud adalah amal ibadah yang khusus kita berikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, hadis sahih ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin an tasum." Wa fi riwayatin, "La tasumil mar'atu wa zawjuha syahidun illa bi'idnih ghaira Ramadan wa la ta'dhan fi baitihi illa bi'idnih." Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa, padahal puasa itu ibadah apa bukan? Ibadah. Tidak halal, berarti haram bagi seorang wanita untuk berpuasa. Dalam riwayat yang lain, jangan seorang wanita berpuasa sementara suami ada bersamanya, kecuali dengan izinnya, selain Ramadan tentunya. Kalau Ramadan nggak bisa, ya, karena Ramadan hukumnya wajib. Yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah atau puasa qadha, waktunya masih lapang. Puasa sunnah paham? Senin, Kemis, atau puasa Daud. Nggak boleh tuh seorang wanita berpuasa, melakukan puasa sunnah kecuali atas izin suami. Maka sebelum berpuasa dia minta izin kepada suaminya, boleh nggak besok puasa? Kalau diizinkan silakan. Demikian pula puasa qadha yang masih lapang waktunya. Puasa qadha, misalnya di bulan Ramadan dia nggak puasa karena haid 7 hari misalnya. Lalu di bulan Syawal atau Dzulqa'dah dia mau bayar itu puasa yang jadi utangnya. Itu nggak boleh dia melakukan sebelum minta izin kepada suami. Kenapa? Karena waktunya masih lapang. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu mengqadha puasanya di bulan apa? Sya'ban. Mengqadha puasanya di bulan apa? Sya'ban. Kenapa? Karena menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal qadha puasa hukumnya apa? Wajib, hanya saja waktunya masih tua. Kecuali kalau waktunya mepet. Misalnya punya utang 7 hari, sementara 1 pekan lagi bulan apa? Ramadan. Seperti itu mah ya, nggak diizinkan oleh suami pun dia bisa apa? Berpuasa. Kenapa? Karena waktunya memang sempit. Jadi kecuali dengan izinnya selain Ramadan. Dan lihat, dan janganlah seorang istri mengizinkan seseorang di rumahnya kecuali dengan izinnya. Nggak boleh mengizinkan siapa saja orang asing masuk rumahnya, walaupun dia saudaranya, kecuali dengan izin siapa? Suami. Adiknya mau berkunjung misalnya, bilang dulu ke suami, adik saya mau main ke rumah, boleh apa enggak? Kalau kata suami boleh, silakan. Kalau kata suami tidak boleh, nggak boleh. Lihat Nabi SAW bahasanya sangat tegas. Wala ta'dzanu fi baitihi illa bi'idnih. Dan janganlah seorang wanita mengizinkan seseorang masuk rumahnya kecuali dengan izin suaminya.
Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan, jika seorang istri wajib mentaati suami untuk memenuhi syahwatnya, wajib. Dan hadis ini diantara hikmahnya, ya, kenapa kok kalau puasa harus izin dulu? Karena khawatir di siang itu suami ada kebutuhan kepadanya. Itu kan terkait dengan apa? Syahwat suami kan? Kata Syekh Albani, jika seorang istri wajib mentaati suami untuk memenuhi syahwatnya. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Nabi SAW menegaskan, jika seorang suami mengajak istrinya hatta di tempat masak, di dapur, maka dia wajib memenuhinya. Dalam riwayat lain, hatta di atas kendaraan, dia tetap wajib memenuhi permintaannya. Lihat, jika seorang istri wajib mentaati suami untuk memenuhi syahwatnya, apalagi dalam hal yang lebih utama darinya. Seperti apa? Mendidik anak, memperbaiki keluarga, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Itu wajib. Ini menunjukkan hak seorang istri yang sangat, hak seorang suami yang sangat besar. Kemudian wanita surga. Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tabrani dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan wanita-wanita surga? Maukah aku kabarkan wanita-wanita surga yang bagaimana? Kata Nabi SAW, wanita surga adalah kullu wadudin walud, setiap wanita yang penuh kasih sayang, banyak anaknya. Pertama, penuh kasih sayang. Kalau penuh kasih sayang, itu masih ada kehendak kita kan? Kita bisa merubah untuk menjadi orang yang penuh kasih sayang, walaupun asalnya tidak demikian. Nah, ini yang kedua, walau banyak anaknya, maksudnya apa? Maksudnya dia tidak menghalangi dirinya untuk hamil, gitu. Ada sebagian wanita yang tidak mau hamil, kalaupun hamil cukuplah anak 2, nggak boleh. Justru semangat punya anak. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Tazawwaju, nikahilah oleh kalian al-wadudal walud, wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anaknya, semangat punya anak gitu. Fa inni mukathirun bikumul umam, karena sungguh aku bangga nanti pada hari kiamat dengan banyaknya umat. Ini wanita surga. Pertama, wanita yang penuh kasih sayang. Yang kedua, yang semangat punya anak. Yang ketiga, idza ghadibat, ketika dia marah, ya wajar ada manusia marah. Idza ghadibat, ketika dia marah, au usi'a ilaiha, atau diperlakukan dengan tidak baik oleh suaminya, au ghadiba zaujuha, atau suaminya marah, qalat, maka wanita itu berkata, hadhihi yadi fi yadik, nah ini tanganku di atas tanganmu. Tangannya dikasih kepada suaminya. Ini adabnya. Lalu dia berkata, la aktahilu bi ghumdin hatta tarqa, tidak akan kupejamkan 2 mataku sebelum engkau ridho. Nggak mau tidur, saya nggak akan tidur kecuali engkau ridho. Jadi kalau dia marah, bukan marah ditinggal itu suami, tinggal aja. Atau ketika suaminya marah, dia juga marah. Suami tensinya 60, dia 90. Emangnya anak nggak bisa marah? Bukan begitu. Ini wanita surga, ya.
Kecuali kalau tidak mau jadi wanita surga, terserah. Siapa yang mengatakan ini Ustadz? Bukan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan wanita-wanita surga? Wanita surga adalah setiap wanita yang penuh kasih sayang, semangat punya anak. Kalaupun marah atau diperlakukan tidak baik atau suaminya marah, kabur? Enggak. Bagaimana? Dia berkata dengan menyerahkan kedua tangannya. Ini kedua tangan. Aku tidak akan pernah memejamkan mataku sebelum engkau ridha. Itulah wanita-wanita surga. Kemudian orang tuakah atau suami? Tadi sekilas sudah saya jelaskan ya, antara hak orang tua dan hak suami. Idza ta'aradat ta'atuz zauj ma ta'atil abawain, qaddimat ta'atuz zauj. Ketika ketaatan kepada suami itu bertabrakan dengan taat kepada kedua orang tua, qaddimat ta'atuz zauj, maka harus didahulukan ketaatan kepada suami. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah berkata, fimratin la zaujun wa ummun maridah, tentang seorang wanita yang dia punya suami sementara ibunya sakit. Imam Ahmad mengatakan, ta'atu zaujiha aujabu 'alaiha min ummiha illa an ya'dzana laha. Mentaati suaminya itu lebih wajib daripada menjenguk ibunya yang sakit, kecuali suami mengizinkan. Makanya caranya seperti tadi yang saya sampaikan. Dia harus minta izin kepada suaminya, walaupun misalnya sekarang ibunya sedang sakit keras di rumah sakit. Ibunya, bapaknya sedang sakit keras di rumah sakit. Tetap kewajiban taat kepada suami lebih didahulukan daripada menjenguk ibu atau orang tua yang sedang sakit, kecuali dia atau si suami mengizinkannya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Fatawa, maksudnya Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, al-mar'atu idza tazawwajat kana zawjuha amlak biha min abawaiha wa ta'atu zawjiha 'alaiha aujab. Seorang wanita jika telah menikah, maka suami lebih memilikinya daripada kedua orang tuanya. Istri itu sudah menjadi milik suaminya, bukan lagi milik kedua orang tuanya. Wa ta'atu zawjiha 'alaiha aujab, dan taat kepada suami itu lebih wajib daripada taat kepada kedua orang tua. Makanya dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW mengatakan, suamimu adalah surga atau neraka bagimu. Suami itu bisa menjadi sebab surga atau neraka bagimu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengisahkan perjalanan Mi'raj, Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata, aku diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Ditanya oleh para sahabat, kenapa kok
yang menjadi penghuni terbanyak neraka itu adalah wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakfurnal ashir, karena wanita itu kebanyakannya durhaka kepada suami. Coba ibu-ibu gabungkan antara penjelasan yang sebelumnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat al-jannah min ayyi babin sya'at. Ketika seorang wanita sholat yang 5 waktu, puasa yang wajib, menjaga kehormatan, taat kepada suami, maka dikatakan kepadanya atau maka dia pasti akan masuk surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Paham di sini? Nah, sekarang gabungkan dengan hadis yang terakhir saya bacakan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan kepadanya neraka, dan ternyata penghuni neraka terbanyak adalah siapa? Wanita. Ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, kenapa kok kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita? Jawaban Nabi apa? Karena mereka kufur kepada suami. Apa kesimpulannya? Kalau kita gabungkan 2 hadis ini, apa kesimpulannya? Bahwa perjuangan terberat seorang wanita adalah taat kepada suami. Kalau itu bukan perjuangan terberat, niscaya Nabi tidak akan mengatakan bahwa sebabnya adalah kebanyakan mereka kufur kepada suami. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa secara teori bagi wanita itu masuk surganya mudah. Memenuhi 4 poin ini saja dijamin dia masuk surga dan bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Nabi mengatakan jika dia sholat yang 5 waktu, puasa yang wajib, menjaga kehormatan dan taat kepada suami, pasti masuk surga. Mudah. Tapi kenyataannya kenapa Nabi mengatakan sebanyak-banyak penghuni neraka adalah wanita? Lalu Nabi menjelaskan ketika ditanya sebabnya, karena mereka kufur kepada suami. Ini menunjukkan bahwa seberat-berat perjuangan seorang wanita adalah taat kepada suami.